berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kehadiran-Mu yang kami butuhkan senantiasa dalam hidup ini. Terima kasih buat pujian yang Tuhan taruh di mulut dan hati kami. Kami arahkan kepada Tuhan untuk Engkau disanjung ditinggikan. Engkau mengurapi hamba-Mu terus dalam pelayanan puji-pujian. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 6. Kita akan lihat Yohanes pasal 6 ayat pertama mulai. Haleluya. Kita mau perhatikan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, Yohanes pasal 6 ayat pertama kita mulai sampai dengan ayat 14 ya. Saya baca untuk kita semua. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Puji nama Tuhan, kita telah membaca Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Ya. Ada 4 pelajaran yang kita dapatkan dari mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang dari bahan yang kecil, ya, dari roti yang tidak berkualitas. Pelajaran yang pertama adalah memberitahu kepada kita perbedaan mujizat dengan pertolongan Tuhan. Orang Kristen saat ini ketika dia mengalami pertolongan Tuhan, dia kategorikan itu sebuah mujizat. Dan sebaliknya, ketika orang menerima mujizat, dia kategorikan itu pertolongan Tuhan. Nah, ini yang menjadi pelajaran bagi kita kesempatan ini. Apakah itu mujizat dan apakah itu pertolongan Tuhan? Haleluya. Jadi kita dapatkan pelajaran 4 dari Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Yang pertama adalah perbedaan mujizat dan pertolongan Tuhan. Mujizat itu adalah murni
Misalkan seseorang divonis oleh dokter, dia kanker. Kemudian ketika dia berdoa, beriman, lalu dia sembuh, didiagnosa oleh dokter, tiba-tiba hilang kankernya. Itulah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya tidak ada campur tangan manusia. Ya, haleluya. Tapi kita mau lihat juga pertolongan Tuhan itu apa? Pertolongan Tuhan artinya begini. Ketika saya membutuhkan sesuatu, katakanlah uang untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan pendidikan anak. Kemudian kita mengajukan sebuah pengajuan kepada sekolah, begitu ya. Tapi sekolah lama tidak menjawabnya. Kita berdoa terus, tiba-tiba orang atau sekolah itu menjawab dan turun hasilnya bahwa anak kita disubsidi ataupun mungkin disponsori. Itulah pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu berarti ada kerjasama atau ada andil manusia di dalamnya. Begitu ya, jadi bedakan. Kalau mukjizat Tuhan itu murni Tuhan yang melakukan. Tapi bisa juga Tuhan mengerjakannya seperti bahan-bahan yang ada di Yohanes pasal 6 ini. 5 roti dan 2 ikan. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin untuk 5.000 orang. Nah, jadi bisa dia pakai bahan-bahan di dunia ini untuk melakukan mukjizatnya. Tapi yang pasti semua adalah andilnya Tuhan, bukan andil manusia. Kalau pertolongan Tuhan di situ ada kerjasama atau ada andilnya manusia dengan Tuhan yang menolong. Nah, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah membuktikan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Perhatikan di ayat 15, perhatikan ya, di ayat 15, ayat 14 mulai. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, apa di sini? Di situ, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Lalu ayat 15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi pelajaran yang kedua adalah membuktikan ketuhanan Yesus Kristus. Kan orang-orang tahunya adalah Yesus itu apa? Nabi. Nabi yang akan datang. Tapi disinilah membuktikan bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, tapi dia adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat seluruh dunia. Siapapun dia yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat diselamatkan. Gitu kan? Tapi kalau dia seseorang tidak terima Tuhan Yesus, ya Yesus tidak mau paksa. Tapi Yesus sediakan keselamatan itu yaitu dengan dirinya yang sudah mati di kayu salib. Jadi saya mau katakan begini, orang kalau tidak terima Tuhan Yesus, dia binasa. Tapi kalau dia membuka hati, aku terima Yesus, Tuhan dan juru selamat yang mati di kayu salib menebus umat manusia, dan saya terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Tetesan darahnya di kayu salib menebus saya, maka dia diselamatkan oleh percayanya. Kalau dia tidak percaya, dia akan binasa. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus itu bukan sekedar nabi, tapi Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Ini saya mau luruskan kepada pemikiran orang Indonesia, kepada semua yang mengatakan Yesus hanya sekedar nabi. Saya mau katakan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat untuk seluruh dunia. Untuk orang Jerman, untuk orang Indonesia, untuk orang Australia, untuk orang Prancis, untuk orang Amerika, untuk seluruh dunia. Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat.
gerbong kereta itu. Sama seperti itu keselamatan. Yesus sudah menyediakan keselamatan, tapi Yesus tidak memaksa seseorang. Sekarang keputusan ada di tangan Bapak Ibu. Sekarang keputusan ada di tangan orang Indonesia. Sekarang ada keputusan di tangan semua manusia di dunia. Dia mau selamat, terima Tuhan Yesus. Banyak orang namanya selamat, belum tentu dia selamat. Tapi hanya Tuhan Yesus melalui percaya kepada darah Tuhan Yesus yang menebusnya. Haleluya. Kenapa harus mati Yesus di kayu salib? Karena manusia jatuh dalam dosa harus ditebus dengan darah, bukan dengan korban-korban binatang. Haleluya. Karena kita ini bukan binatang, kita ini manusia, maka manusia lah yang harus berkorban. Makanya Yesus datang ke dunia menebus kita. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, haleluya, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu kreatif di dalam melakukan mukjizatnya. Contoh, perhatikan. Dikatakan begini. Jawab Filipus ketika Yesus tanya, kamu harus memberi mereka makan. Orang banyak itu, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, Yesus itu kreatif dalam melakukan mukjizatnya. Jadi orang Kristen, kita sebagai orang percaya, jemaat GPDI Karangkemiri, jangan sampai batasi Tuhan berkreasi dalam hidup kita oleh pikiran kita. Jangan batasi. Tuhan Yesus kreatif dalam memberikan mukjizatnya. Perhatikan, 5 roti jelai. 5 roti jelai itu adalah bahan yang rendah mutunya. 2 ikan. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan kreatif. Ini yang saya katakan tadi, Tuhan bisa pakai bahan-bahan di dunia ini dilakukan mukjizatnya, yaitu 5 roti dan 2 jelai. Jadi Tuhan Yesus itu kreatif. Dia ingin menggunakan apa yang dimiliki oleh di sekitar itu. Jadi kita orang Kristen harus kreatif. Di dalam hidup ini pun harus kreatif. Apa yang ada di sekitar kita, kita pakai untuk membuat kita sejahtera, makmur. Tuhan mengajar kita seperti ini. Kita bikin semua apa yang ada di sekitar kita untuk membuat kita sejahtera. Tuhan kita kreatif. Kita pun harus kreatif dalam hidup ini. Kondisi corona saat ini membuat porak-poranda ekonomi. Tapi Tuhan mengajar kita seperti di dalam Yohanes pasal 6 ini. Yesus kreatif menggunakan 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa yang ada di sekitar kita, lakukan itu. Kreatiflah. Halaman kan kreatif. Haleluya. Kreatif. Haleluya. Kreatiflah. Yesus kita kreatif. Jangan sampai Yesus saja yang kreatif, tapi kita orang Kristen jemaat tidak kreatif. Gunakan sehingga kita makmur, kita sejahtera. Itu yang ketiga. Yang keempat, haleluya, Yesus ingin mendidik murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Yesus ingin mendidik murid-muridnya untuk hidup hemat. Perhatikan di ayat 12. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yesus mengajar murid-muridnya, mendidik murid-muridnya untuk hidup hemat. Potongan-potongan yang 12 bagul itu adalah hasil dari karya Allah, tak boleh dibuang. Kita bekerja keras, itu bukan hasil kita, hasil itu Tuhan yang mengerjakannya. Nah, kalau kita membuang hasil itu dengan pesta pora, kita membuang-buang berkatnya Tuhan. Maka hematlah hidup. Lagi kondisi sekarang kita harus hemat hidup. Haleluya, amin. Ya,
harus hemat hidup. Haleluya. Yesus sedang mendidik murid-muridnya supaya murid-muridnya hemat. Petrus, Filipus, itu kumpulin itu 12 batu lumayan. Saya nggak tahu, nggak ada penjelasan berikutnya untuk siapa. Apakah untuk Pak Rambe? Sisanya nggak tahu saya. Haleluya. Atau untuk saya. Tapi yang pasti adalah sisanya berfungsi. Haleluya. Ya, sisanya berfungsi. Bisa saja nanti anak kecil itu, bisa saja ini hanya pandangan saya, bisa saja hadiah untuk anak kecil yang punya 5 roti itu dan 2 ikan itu, kamu udah bawa ini kan, dikasih hadiah, maka dari itu layani Tuhan dengan apa yang ada. Ada hadiah dari Tuhan. Jangan malas melayani. Aku kan anak kecil, nggak dianggap. Enggak, bisa jadi 12 bakul itu dihadiahkan kepada si anak kecil tadi, betul tidak? Bisa. Atau ke 11 murid itu, atau ke 12 murid itu. Kan Yudas masih ada di situ. Nih, Yudas, bagi kamu 1 bakul, bawa ke rumah. Haleluya. Nanti pulang, anak istrimu menanti di rumah. Papa pulang. Ini ada roti. Dari mana Papa? Rotinya enak, rasa keju, rasa kelapa, kokonut, dan lain sebagainya. Rasa coklat, begitu kan? Haleluya. Sedang anaknya. Iya. Kalau mama pulang, Alfani sana enggak dibawa mama roti sesuatu ke rumah? Iya. Itu juga membahagiakan. Lalu si Filipus, dibawa. Ini sayang, katanya ke istrinya, saya bawa. Enak sekali rotinya papi. Besok-besok bawa lagi ya. Jadi biasanya ibu-ibu gitu kan. Kalau dapat sesuatu, dia ingin lagi kelanjutannya begitu. Jadi Yesus itu sedang mendidik murid-muridnya untuk hidup hemat. Mari hidup hemat. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting jangan. Haleluya. Ya, kalau boleh jangan merokok. Iya. Haleluya. Itu pengeluaran-pengeluaran yang sudah bakar uang itu bertahun-tahun. Jujur saja, saya dulu perokok, tapi setelah saya tahu ternyata saya membuang-buang berkatnya Tuhan. Iya, saya tahu orang yang merokok itu lagi makan, habis makan pedes-pedes, aduh enak sekali mengisap rokok. Saya mengalami, tapi saya tahu itu adalah sedang membakar berkatnya Tuhan. Saya bertobat. Saya tidak paksa orang, rokokmu, udah, karena saya rasa berat pergumulan untuk lepas dari rokok. Bukan berarti saya setuju saudara merokok, udah, tapi buatlah satu komitmen. Aduh, aku berkatnya dibuang yang dibakar. Itu kan kerja keras kita, dibuang. Begitu kan? Haleluya. Iya. Jangan ada yang tersinggung kan? Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu bisa berbicara. Kita hargai berkat Tuhan itu. Saya kenapa pelihara anjing? Supaya yang pertama buat jaga rumah. Yang kedua, sisa-sisa makanan saya tidak terbuang. Ibu saya mengajar saya, kalau jatuh nasi dari piring kita sedang makan, dia bilang begini mengajar saya, kamu bertobat ya. Itu 3 bulan 1 butir nasi kita tunggu. Betul gak? Saya pikir, oh iya ya, padi umurnya 100 hari. Karena ada sekarang IR kan. Kalau dulu 6 bulan padi. Oke, kita bersihkan 100 hari sekarang. Karena teknologi dipercepat hidupnya padi. 3 bulan kita nunggu 1 butir nasi. Harganya berapa? Di situ saya masuk ke otak saya kalimat mama saya, maka ketika ada orang membuang nasi, langsung makanan langsung melongok mata saya. Aduh, berkat Tuhan dibuang-buang. Yesus saja mengajar kita, kumpulkan potongan itu, jangan buang, hematlah. Haleluya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan. Tuhan itu mengajar kita sederhana sebenarnya. Tatanan hidup dari detail kecil sampai besar dia tata sebenarnya. Tinggal kita mau dan belajar dari Yesus itu.
Yesus itu mengajar kita untuk kita hidup sejahtera, bukan untuk membatasi kemauan kita. Tuhan tidak pernah batasi. Cuma Tuhan bilang begini, oke, aku nggak batasi. Tapi ingat, setiap kamu lakukan A, ada resiko positif dan resiko negatifnya. Ya toh, maksud kita melakukan A, orang lain atau Tuhan yang terima, ya tidak mungkin. Orang tersebut layak terima risikonya. Maka dari itu, hiduplah bijak dalam hidup. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita sejahtera. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Sebentar kami akan menerima perjamuan suci. Tuhan, Engkau kuduskan semua materi perjamuan, dan kami boleh dibawa Tuhan kepada pikiran peringatan penebusan Yesus atas hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami hidup bijak dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur melakukan perjamuan suci ini. Haleluya. Amin.